Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Haleluya. Saudara-saudara, khotbah saya pada malam ini saya beri judul Jangan Takut. Kata takut ini banyak dialami oleh setiap makhluk hidup di dunia ini. Kata takut ini dicatat dalam Alkitab sebanyak 365 kali, dan jumlahnya sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Dengan itu Alkitab telah mengingatkan kepada kita setiap hari untuk tidak takut. Apa saja alasan atau dampak firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan supaya kita jangan takut di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya? Apa saja alasan atau dampak firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan supaya kita jangan takut di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya? Yang pertama, karena Tuhan akan menolong kita. Jangan takut karena Tuhan akan menolong kita. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Banyak hal yang membuat seorang mengalami ketakutan, saudara-saudara. Ketakutan dengan bencana alam, terorisme, sakit penyakit seperti yang kita sedang alami sekarang, yang sedang menggoncang dunia, COVID-19. Bahkan ada orang yang mengalami ketakutan karena takut gagal, takut kepada pembunuhan. Saudara-saudara, bagi orang benar yang hidupnya benar-benar melekat kepada Tuhan, kita tidak boleh takut sampai berlarut-larut. Sebab ada jaminan, perlindungan, dan keselamatan dari Tuhan. Masih ingatkah dengan kisah murid-murid
Tuhan Yesus yang sedang berlayar dan dihadang oleh angin taufan dan ombak besar. Saudara masih ingat? Ketika murid-murid Yesus sedang berlayar dan kemudian mereka berhadapan dengan ombak yang besar, dengan angin taufan. Dan ketika air mulai masuk, mereka menjadi takut dan segera membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak pedulikan kalau kami binasa." Dalam Markus 4 ayat 38 dikatakan di situ, mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Murid-murid takut, sehingga mereka pikir bahwa Tuhan Yesus tidak memperdulikan mereka. Lalu Tuhan segera bangun dan menghardik angin itu, dan danau itu pun menjadi tenang, saudara-saudara. Lalu apa kata Yesus kepada mereka? Di dalam Markus 4 ayatnya yang ke-40, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka mengira bahwa Tuhan tidak peduli dan membiarkan mereka binasa. Mereka lupa dengan mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan. Saudara-saudara, ketakutan ada kalanya membuat kita lupa dengan kuasa Tuhan. Ketakutan membuat kita panik. Padahal yang kita butuhkan bukan kepanikan, tetapi ketenangan. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan." Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kalau Tuhan sendiri yang mengatakan jangan takut, kenapa kita harus takut menjalani hari-hari kita? Yang kedua, apa saja alasan atau dampak firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan supaya kita jangan takut? Yang kedua, karena Tuhan lebih tahu tentang masalah yang kita hadapi. Pengkhotbah 9 ayat 12, "Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba." Siapa yang tahu kapan masalah itu datang dalam hidup kita, saudara-saudara? Dan tentunya tidak ada orang yang mau masalah datang dalam hidupnya. Amsal 27 ayat 1, Salomo menasihatkan supaya janganlah memuji diri akan esok hari, karena kamu tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Janganlah memuji diri akan esok hari, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tetapi kita harus tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Dia selalu ada untuk kita. Hidup kita orang percaya selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara orang percaya. Di dalam Mazmur 121 ayat 5, "Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu." Memang wajar secara manusia kita merasa takut, saudara-saudara. Merasa takut dan khawatir saat kita menghadapi masalah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Pemazmur berkata, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Dengan jelas dikatakan Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang akan terjadi.
Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kenapa kita harus takut atau khawatir? Ketakutan adalah senjata iblis untuk melemahkan iman kita, saudara-saudara. Bahkan ada orang Kristen karena takut dengan masalah yang dia hadapi, bukan datang kepada Tuhan, tetapi dia justru datang kepada dukun. Bahkan ada yang bunuh diri karena merasa takut. Di dalam Injil Markus, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi, saudara-saudara, untuk takut menghadapi masalah. Yang ketiga, karena Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia dan tidak mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mengerti benar, saudara-saudara, bahwa kehidupan orang percaya tidak luput dari persoalan dan pergumulan. Karena itu kita tidak perlu takut, karena Tuhan selalu membuka tangannya untuk memberi pertolongan. Dengan maksud untuk mengajar kita supaya kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Sebab orang yang mengandalkan manusia atau dirinya sendiri bertanda bahwa dia itu sedang meremehkan Tuhan atau menganggap Tuhan tidak sanggup menolongnya. Hati-hati, saudara, Tuhan tidak mau disamakan dengan manusia atau apapun itu. Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Hati-hati, saudara. Jangan kita samakan Tuhan dengan manusia atau dewa-dewa. Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripadanya lah. Saudara-saudara, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Bangsawan itu cuma manusia, sama seperti kita. Orang-orang kaya itu, pejabat-pejabat, apapun mereka itu cuma manusia. Ingat, jangan sekali-kali kita meragukan kuasa Tuhan, saudara-saudara, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, maka kita semua jangan takut lagi ketika kita menghadapi masalah apapun, karena Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu ada dan selalu siap untuk menolong kita. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.